Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan video kita yang kemarin, pembahasan tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Kemarin kita sudah membahas fi'il sahih pembagiannya, sekarang masuk pembagian fi'il mu'tal. Apa itu al-fi'il mu'tal? Nah, fi'il itu ya, diingat lagi, terbagi menjadi dua. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Gitu. Jadi kemarin sahih pembagiannya ada tiga. Yang pertama ada namanya sahih salim. Ada yang namanya sahih mudha'af. Ada yang namanya sahih mahmuz. Gitu. Kemarin sudah dibahas, sekarang kita masuk yang mu'tal. Mu'tal ini ada yang namanya mu'tal mithal, ya. Jadi fi'lul mithal gitu. Ada yang namanya ajwaf, ya. Ada yang namanya ajwaf. Maaf. Ajwafu gitu. Ya. Ada yang namanya nakis. Nakis. Ya. Ada namanya nakis. Gitu. Ada yang namanya lafif. Lafif. Jadi fi'il itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Sahih itu terbagi menjadi tiga, ada yang namanya sahih salim, sahih mudha'af, sahih mahmuz. Kalau mu'tal itu ada yang mu'tal mithal, ajwaf, nakis, lafif. Semua ini ada 7 ini dihafal. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6 sama 7. Ini semuanya dihafal. Yang dimana terdiri 7 ini dinamakan bina, ya, bangunan kata, ya. Jadi bangunan kata dari kalimat fi'il itu ada 3 bangunan katanya. Ada yang namanya bina salim, ya. Jadi di sini bina salim, bina mudha'af, bina mahmuz, bina mithal, bina ajwaf, bina naqis, dan bina lafif. Yang mithal contohnya. Mithal itu adalah fi'il mu'tal. Kemarin kita sudah bahas fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya itu unsur fa fi'il, lam fi'il, dan ain fi'ilnya termasuk salah satu huruf ilat. Begitu. Huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat itu huruf penyakit. Gitu. Ilat itu huruf penyakit. Yang dimana huruf penyakit itu terbagi menjadi 3. Ada alif, ada waw, ada ya. Nah, ini huruf penyakit. Ya, jadi maksud penyakit di sini hurufnya itu tidak konsisten. Hurufnya itu kadang-kadang dirubah, kadang-kadang diganti, kadang-kadang ditukar, kadang-kadang dibuang, dan seperti itu. Jadi hurufnya itu tidak selamat dari binanya. Kadang-kadang dia terbuang, kadang-kadang dia diganti, kadang-kadang dia itu dipindahkan, seperti itu. Jadi misal ini unsur fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya itu termasuk dalam kategori huruf ilat. Kalau yang misal ini itu terdiri dari unsur fa fi'ilnya berupa huruf ilat.
ya, huruf pertama. Jadi huruf dalam kalimat fiil itu ada fa fiil. Fa itu urutan pertama, ya. Ain itu huruf yang kedua. Lam itu huruf yang ketiga. Begitu. Nah, kalau misal ini ada di huruf pertama, berarti misal ini adalah huruf ilat, waw atau ya, yang berada di awal kalimat fiil. Contohnya lafat wa ada misalkan. Nah, ini namanya bina misal. Kenapa? Ya, karena unsur fa fiilnya berupa huruf ilat, yaitu huruf waw. Seperti itu. Wa'ada, ya. Lagi misalkan yasaro, ya saro, begitu. Yasaro. Nah, ini adalah bina misal. Kok tahu bina misal? Ya, karena unsur pertamanya itu, huruf pertamanya yaitu berupa fa fiilnya berupa huruf ilat. Seperti itu. Itu misal. Itu cukup pengertiannya seperti itu dulu, sederhananya. Nanti insya Allah kita tasrif di video selanjutnya. Yang kedua yaitu bina ajwaf. Kalau bina ajwaf ini, ya, ajwafu ini adalah bina yang dimana unsur ain fiilnya huruf kedua. Nih, huruf kedua yaitu berupa huruf ilat. Contohnya kola. Nah, kok huruf pertama, alif huruf kedua, lam huruf ketiga. Jadi alif ini yaitu berupa huruf ilat pada ain fiil. Ya. Seperti koma dan seterusnya. Kola, koma, ya, dan seterusnya. Ya, berupa huruf ilat. Seperti itu. Nah, misalkan bina ajwaf ini kadang-kadang ada alif, di sini waw. Kadang-kadang ada ya-nya. Contohnya ba'a. Ini alif memang. Yabi'u. Nanti ketika di fi'il mudhari itu yabi'u, yaitu dia ini sebenarnya bukan alif tapi ya. Nah, huruf yang kita tampak, yang ada ditampakkan seperti ini, ba'a, itu sebenarnya bukan huruf alif, akan tetapi kadang-kadang dia berupa huruf waw seperti kola. Ini sebenarnya bukan huruf alif, aslinya kowala, sebenarnya huruf waw. Karena ada kasus tertentu maka dirubah menjadi alif. Ba'a juga begitu, karena ada kasus tertentu yang tadinya baya'a, lafadznya sebenarnya baya'a, akan tetapi dalam kasus tertentu menjadi ba'a, berubah. Itulah yang dinamakan huruf penyakit, huruf ilat. Ya. Ini asalnya baya'a jadi ba'a, seperti itu. Unsur ain fiilnya berupa huruf ilat. Sekarang yang ketiga, bina nakis, yaitu bina yang kurang, nakis. Nakis ini adalah bina yang dimana unsur lam fiilnya, huruf ketiganya berupa huruf ilat. Contohnya ghaza. Nah, contohnya Roma, berupa huruf ilat ya. Roma, begitu. Ya. Ghaza, Roma itu semuanya berupa huruf ilat. Ya. Huruf lam fiilnya itu berupa huruf alif. Roma, ya, lam fiilnya berupa huruf ya, dan seperti itu. Roma ya asal, ya, Roma ya, begitu. Roma, ya, Ghaza, Ghazawa, begitu. Alif ini itu bukan huruf yang asli. Ya, nanti di tasrifnya beda.
Ghaza, ghaza, ghazu, ghazat, ghazata, ghazauna. Nanti ada tambahan ghazauna. Ghazauta, ghazautuma, ghazautum, ghazauti, ghazautuma, ghazautunna, ghazautu, ghazauna. Roma juga begitu. Roma, Romaya muncul. Roma, Romaya, Romau. Romat, Romata, Romaina. Begitu. Romaina, Roma, Romaya, Romau, Romat, Romata, Romaina, Romaita, Romaituma, Romaitum. Romaiti, Romaituma, Romaitunna, Romaitu, Romaina. Begitu. Begitu. Kola, kola, kolu. Jadi kolu. Alifnya hilang. Kolat, kolata, kulna menjadi kulna. Memang agak sulit, nanti kita bicarakan di video selanjutnya. Yang penting kita mengetahui bahwasanya bina itu ada bina salim, mudhaaf, mahmuz. Bina salim itu bina yang terbebas dari huruf kembar, huruf mudhaaf, atau huruf hamzah, atau huruf ilat. Kalau bina mudhaaf ini adalah bina yang salah satu unsur fa fiil, ain fiil, lam fiilnya berupa huruf yang sama. Kemarin kita sudah bahas mahmuz itu unsur fa fiil, am fiil, ain fiilnya itu berupa huruf hamzah. Ya, itu kita sudah bahas kemarin. Misal juga gitu. Misal itu huruf pertamanya berupa huruf ilat. Ajwaf huruf keduanya berupa huruf ilat. Nakis huruf ketiganya berupa huruf ilat. Nah, kalau lafif berbeda lagi. Kalau lafif ini unsur dari kedua fiil. Jadi ada fa fiil, ain fiil, lam fiil. Ini kadang-kadang di antara dua di antara tiga ini itu berupa huruf ilat. Kadang-kadang lam fiilnya berupa ilat dan fa fiilnya ya diselingi huruf sahih di tengahnya. Kadang-kadang huruf fa fiilnya berupa huruf sahih, di lam fiil, ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Contohnya misalkan lafif ini ada waqo. Nah, seperti itu. Waw huruf pertama fa fiilnya berupa huruf ilat. Ko yang huruf keduanya berupa huruf sahih. Ya di lam fiilnya berupa huruf ilat. Maka ini diselingi berarti. Ini namanya lafif lafif mafruq ya. Lafif mafruq. Nanti ada yang namanya tidak diselingi ya. Contohnya seperti lafaz misalkan yang tidak diselingi, misalkan kowa misalkan ya, syawa misalkan syawa. Seperti itu. Jadi syaknya berupa huruf sahih, wawnya sebagai ain fiilnya berupa huruf ilat, lam fiilnya juga huruf ilat. Nah, itu dia dua ini bergandengan. Nah, itu dinamanya lafif makrun. Gitu. Ya, lafif makrun. Tadi lafif mafruq, sekarang lafif makrun. Ya. Ini dihafal. Salim, mudhaaf, mahmud, misal, ajwaf, nakis, lafif. Laf itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya lafif mafruq, ada yang namanya lafif makrun. Seperti itu. Ya. Jadi itu semuanya cukup menghafal, mudah dihafal. Dan insya Allah nanti cara menasrifnya nanti kita bikinkan video tersendiri, insya Allah. Mungkin ini saja pembahasan untuk video yang sekarang. Mudah-mudahan video ini memberikan kita pemahaman. Dan juga penting, bukan hanya sekedar memberikan pemahaman, wajib untuk para pemula, di mana bina bangunan dari kata kalimat fiil itu terbagi menjadi 7. Ada yang namanya bina salim,
mudhoaf, mahmuz, mithal, ajwaf, nakis, lafif. Itu wajib dihafal. Wajib dihafal. Jadi upayakan untuk kita menghafal 7 bangunan kata kalimat fiil ini. Penting karena berdampak kepada i'rab nantinya. Kalau kita tidak hafal akan bangunan fiil, yaitu ada namanya bangunan bina salim, mudhoaf, mahmud, mithal, ajwaf, nakis, dan lafif, kita tidak hafal, maka nanti ketika masuk bab i'rab kita akan kesulitan. Penting untuk dihafal, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memudahkan menghafal ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.